Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada video ini, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Dik 3C, kelompok 1 yang beranggotakan Ataya Sasadila Daniswara dengan NIM 2001770, Fadlila Jufani Mustika dengan NIM 2004739, Fadila Nuranisa dengan NIM 2005673, dan Ulia Tala Hanifa dengan NIM 2010106 akan melakukan simulasi pembelajaran dengan materi Activating or Building Background Knowledge atau keaktifan dalam membangun pengetahuan latar belakang dengan media pembelajaran menggunakan teks berita. Materi yang akan kami ajarkan diantaranya mengenai teori skema dan pengoneksian teks. Di antaranya mengoneksikan text to self, text to text, dan text to world. Adapun rujukan yang kami gunakan yakni dari buku karya Judy Moreglon berjudul Collaborative Strategies for Teaching Reading Comprehension. Pada strategi membaca komprehensif yang pertama ini, guru akan mengajak siswa membangun pengetahuan latar belakang atau pengetahuan awalnya dengan membaca sebuah teks terlebih dahulu. Setelah membaca teks, siswa akan diminta untuk dapat mengoneksikan teks tersebut berdasarkan teori text to self atau teks ke diri, text to text atau teks ke teks, dan text to world atau teks ke dunia. Ketiga jenis pengoneksian tersebut pada dasarnya akan membangun pengetahuan siswa dalam membaca sebuah teks dan membangun ingatan siswa mengenai pengalaman yang telah mereka lalui. Jadi, pada strategi ini siswa diajak untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, terlebih ketika mereka mendapatkan materi yang baru pada strategi berikutnya. Adapun RPP yang telah kami buat diantaranya sebagai berikut. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu mengklasifikasikan dan melakukan pengoneksian dengan alokasi waktu satu sesi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menggunakan dan membangun latar belakang pengetahuan dalam membuat hubungan teks ke koneksi mandiri, teks ke teks, dan teks ke koneksi dunia tentang karakter belajar membaca dan menulis. Indikator pembelajarannya yaitu setelah membaca teks yang diberikan, siswa diharapkan dapat mengkategorikan ide-ide siswa tentang pengalaman literasi karakter menggunakan 5W+1H, membandingkan pengalaman literasi dari 2 karakter teks, dan membuat koneksi teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke koneksi dunia saat mereka menanggapi sastra secara tertulis. Adapun materi ajar yang kami gunakan yaitu materi membaca lanjutan. Di antaranya ada teori skema, membentuk koneksi antara teks ke diri sendiri, membentuk koneksi antara teks dengan teks lainnya, dan membentuk koneksi antara sebuah teks dengan keadaan dunia. Dengan media pembelajaran yang kami gunakan adalah teks berita seputar erupsi Gunung Semeru dan teks berita seputar COVID-19, Zoom meeting, dan Salindia. Evaluasi pembelajaran yang kami gunakan diantaranya ada rubrik penilaian tentang karakter membaca dan menulis siswa, serta rubrik penilaian tentang variasi peristiwa berdasarkan teks. Selanjutnya ada proses pembelajaran atau sintak pembelajaran. Dapat dilihat, proses pembelajaran ini kami buat sesuai dengan tahapan membaca. Di antaranya ada pra membaca, proses membaca, dan pasca membaca. Yang terakhir ada tindak lanjut. Siswa diminta untuk mengoneksikan hasil literasi teks. Sasaran materi pembelajaran ini ditujukan kepada para siswa SMP tingkat awal, yakni para siswa kelas 7 dengan jenjang kemampuan membaca lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran dengan sehat walafiat, walaupun masih dalam tatap maya Zoom meeting. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ataya Sasadila, Hadir Ibu. Fadlilah Zufani, Hadir Bu. Uliatala Hanifah. Hadir Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu untuk menggunakan dan membangun latar belakang pengetahuan untuk membangun hubungan teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke dunia. Sedangkan indikatornya yaitu mengkategorikan ide-ide yang didapat tentang pengalaman literasi karakter menggunakan 5W1H, membandingkan pengalaman literasi dari 2 karakter teks, dan membuat koneksi teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke dunia. Nah, pasti anak-anakku sudah pernah membaca teks berita kan ya? Lalu, pernah tidak kalian mengaitkan berita yang kalian baca itu dengan kehidupan pribadi, ke teks lain, atau ke suatu cerita yang ada di dunia? Pernah Bu. Belum pernah Ibu. Belum Ibu. Wah, ternyata ada yang sudah dan ada yang belum ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi yaitu membuat koneksi teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke dunia. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok yang nantinya kalian akan diminta untuk mengaitkan suatu teks pada teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke dunia. Nah, kelompoknya sudah Ibu kirimkan di kolom chat Zoom ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada pemaparan materi. Ibu izin share screen ya. Selanjutnya kita lanjut pada pemaparan materi. Materi yang kita akan bahas hari ini yaitu membuat koneksi teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke dunia. Yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama yaitu teori skema, lalu koneksi teks ke diri atau text to self, lalu koneksi teks ke teks atau text to text, dan yang terakhir yaitu koneksi teks ke dunia atau text to world. Nah, yang pertama adalah teori skema dalam membaca. Menurut Harvey dan Goldfish pada tahun 2000, teori skema menjelaskan bagaimana pengalaman, pengetahuan, emosi, dan pemahaman kita sebelumnya untuk mempengaruhi apa saja dan bagaimana kita belajar. Nah, sedangkan skema adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang dibawa pembaca ke dalam teks. Pembaca yang baik akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk membantu mereka memahami apa yang mereka baca, dan dengan demikian dapat menggunakan pengetahuan itu untuk membuat suatu hubungan. Nah, ada kutipan yang dikutip oleh Kinney dan Zim pada tahun 1997, yaitu seseorang akan memahami lebih baik ketika mereka membuat berbagai jenis koneksi, yaitu teks ke diri atau diri sendiri, yaitu text to self, lalu teks ke teks, dan teks ke dunia. Nah, di sini sudah ada contoh teks tentang erupsi Gunung Semeru. Adakah dari kalian yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks ini? Saya Bu. Oh iya, silakan Fani. Gunung Semeru erupsi, BNPB ada 125 titik pos pengungsian di 3 kabupaten. Pelaksana tugas PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan... Wah, bagus sekali ya cara pembacaan yang dibawakan oleh Fani. Terima kasih Fani. Nah, materi selanjutnya adalah membuat koneksi teks ke diri atau text to self. Nah, koneksi teks ke diri adalah koneksi yang sangat pribadi yang dibuat oleh pembaca antara bahan bacaan dan pengalaman atau kehidupan pembaca sendiri. Contoh koneksi teks ke diri yaitu, kisah ini mengingatkan saya pada liburan yang kami lakukan ke pertanian kakek saya. Nah, setelah mengetahui maksudnya, adakah yang mau mencoba mengkoneksikan teks dampak erupsi Gunung Semeru berdasarkan text to self? Saya Bu.
Setelah membaca teks tersebut, saya teringat ketika saya berlibur ke Gunung Merapi pada tahun 2018 dan saya melihat sisa-sisa bangunan dan barang warga terdampak meletusnya Gunung Merapi tahun 2010. Pada saat itu, banyak juga saudara saya yang merupakan warga di sana terkena gangguan pernapasan. Baik, wah hebat sekali ya. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat koneksi teks ke teks. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat koneksi teks ke teks. Nah, koneksi teks ke teks ini adalah suatu waktu ketika pembaca diingatkan akan hal lain yang pernah mereka baca, baik buku lain dari penulis yang sama, cerita dari genre yang sama, atau mungkin topik yang sama. Nah, contoh koneksi teks ke teks ini yaitu karakter ini memiliki masalah yang sama dengan yang saya baca dalam sebuah cerita tahun lalu. Dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan barusan, adakah yang mau mengkoneksikan teks contoh sebelumnya berdasarkan teks to teks? Saya, Bu. Setelah membaca berita tersebut, saya menjadi ingat dengan sebuah cerita yang tahun lalu pernah saya baca di internet yang berjudul Janji Kelut untuk Bapak. Nah, dalam cerita itu terjadi kesamaan dampak seperti berita erupsi Gunung Semeru dan sebagainya, yang dimana banyak harta warga yang habis diterjang lahar panas dari Gunung Kelut, bahkan sampai menghabiskan beberapa desa di sekitarnya. Baik, dan materi yang terakhir yaitu membuat koneksi teks ke dunia atau text to world. Koneksi teks ke dunia yaitu koneksi yang lebih besar yang dibawa oleh pembaca ke situasi membaca. Pada pembangunan koneksi ini, pembaca tentu memiliki banyak gagasan tentang dunia yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Koneksi ini biasanya digunakan dalam pelajaran sains, studi sosial, dan sastra. Contoh koneksi teks ke dunia adalah ketika seorang pembaca berkata, "Saya melihat sebuah program di Ubrik yang berbicara tentang hal-hal yang dijelaskan dalam artikel ini." Nah, kali ini siapa yang ingin mencoba mengkoneksikan teks contoh tersebut berdasarkan text to world? Ya, silahkan Fani. Izin menjawab Ibu. Anda melihat dampak yang terjadi dalam erupsi Gunung Semeru pada teks tersebut, saya teringat akan film dokumenter yang pernah saya tonton bersama kakak saya. Judulnya itu Krakatoa Volcano of Destruction. Nah, dalam film itu diceritakan awal mula sampai dampak dari letusan Gunung Krakatau yang tidak hanya berdampak di Indonesia saja, ataupun Asia, bahkan berdampak sampai ke benua Eropa, baik kesehatan, pertanian, cuaca, sampai harta benda para penduduknya. Terima kasih, Ibu. Wah, bagus sekali ya pemaparan yang sudah dipaparkan oleh ketiga teman kita tadi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu alasan menghubungkan teks dalam membantu pembaca. Yang pertama yaitu membantu pembaca memahami bagaimana perasaan karakter dan motivasi di balik tindakan mereka. Yang kedua, membantu pembaca memiliki gambaran yang lebih jelas di kepala mereka saat mereka membaca sehingga membuat pembaca lebih terlibat. Yang ketiga, membuat pembaca tidak bosan saat membaca. Yang keempat, menetapkan tujuan untuk membaca dan membuat pembaca tetap fokus. Yang kelima, pembaca dapat melihat bagaimana pembaca lain terhubung dengan suatu bacaan. Yang keenam, memaksa pembaca untuk terlibat secara aktif. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, membuat pembaca mengingat apa yang telah mereka baca dan mengajukan pertanyaan tentang teks. Nah, berikut ini ada suatu teks yang berjudul COVID-19 di Indonesia menurun diduga bukan semata karena vaksinasi. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian menganalisis teks tersebut dengan teks ke diri, teks ke teks, dan teks ke dunia. Sebelum melanjutkan pada pengerjaan tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu seputar materi yang baru Ibu sampaikan?
Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Baik, jika tidak ada, sekarang silakan anak-anakku memasuki breakout room yang telah Ibu buat sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti Ibu akan cek setiap ruangan. Lalu setelah 20 menit, silakan kalian kembali lagi ke ruang utama. Ya baik, semua kelompok sudah kembali lagi ke ruang utama ya. Nah sekarang, adakah yang ingin mempresentasikan hasil kerja yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya? Baik Ibu dan teman-teman, saya dari kelompok 1 akan memaparkan ketiga pengoneksian tersebut. Yang pertama yaitu teks Kediri dengan teks berjudul COVID-19 di Indonesia menurun diduga bukan semata karena vaksinasi. Nah, setelah membaca teks berita tersebut, kami teringat ketika masih kecil pernah mengalami demam. Ketika awal demam, rasanya hanya demam biasa seperti badan panas dan pusing. Lalu setelah beberapa hari, turun karena minum obat. Namun selang 1 minggu timbul bercak merah di kulit sampai akhirnya kami terjangkit DBD. Mungkin kemudian yang kedua, yakni teks ke teks. Nah, setelah membaca teks berita yang Ibu berikan, beberapa anggota kelompok kami langsung mengingat kejadian pada sebuah teks mengenai belajar dari sejarah pandemi flu Spanyol 1918. Pada saat itu, pandemik terjadi hampir sama seperti corona saat ini. Bahkan tidak kurang dari 20-100 juta orang meninggal akibat pandemi flu Spanyol pada masa Perang Dunia ke-1 tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yakni teks ke dunia. Setelah membaca teks berita mengenai pandemi COVID-19 yang Ibu berikan, kami teringat pada sebuah film dokumenter berjudul Ebola Virus Outbreak yang menceritakan betapa dahsyatnya penyebaran virus Ebola pada tahun 1967 yang dengan cepat mematikan penderitanya. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya hasil kerja yang dilakukan oleh kelompok 1 ini. 100 untuk kelompok 1. Selanjutnya, adakah yang ingin menyampaikan kembali hasil analisis yang sudah dilakukan bersama kelompoknya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, tugasnya harap dikumpulkan melalui WA Group ya. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, adakah di antara anak-anakku di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Saya, Bu. Kesimpulan dari materi hari ini adalah dalam pengoneksian teks dibagi menjadi 3, yaitu teks ke teks, di mana pembaca diingatkan kembali dengan hal yang mereka baca, teks ke diri, di mana koneksi antara pengalaman pribadi dengan kehidupan pembaca, dan teks ke dunia, di mana banyak gagasan dunia yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Nah, di mana tiga koneksi ini disambungkan dengan kehidupan kita. Wah, terima kasih Ataya sudah menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini. Sebelumnya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah aktif hari ini dan memperhatikan materi dengan baik. Ibu beri nilai 100 ya untuk semuanya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Jika tidak ada, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anakku mempelajari materi tentang teks fiksi dan paragraf persuasif. Baik, sebelum pertemuan hari ini Ibu tutup, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku yang sudah hadir dan memperhatikan materi dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik implementasi pembelajaran dengan strategi activating or building background knowledge atau keaktifan dalam membangun pengetahuan latar belakang. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.